Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita bertemu kembali. Memang untuk pertemuan kali ini masih dalam pembelajaran daring. Semoga hal tersebut tidak mengurangi semangat Bapak dan Ibu guru beserta siswa-siswi untuk tetap melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke, untuk hari ini kita akan membahas materi untuk kelas 11 bab kerajinan dengan submateri sistem pengolahan kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Tujuan pembelajaran ini diantaranya siswa dapat memahami sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui aneka produk kerajinan dari limbah bangun datar. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingatkan untuk menyimak video ini dengan baik sampai akhir, karena nanti di akhir video akan ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Dan yang kedua, untuk absensi silahkan kalian tulis di kolom komentar berupa pesan, nama, dan kelas kalian. Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian bangun datar. Kira-kira menurut kalian apa sih yang disebut dengan bangun datar? Bangun datar merupakan dua dimensi yang dibatasi garis lurus atau lengkung dan tidak memiliki ruang atau volume bangun. Jadi untuk lebih mudahnya, bangun datar merupakan bangun dua dimensi yang tidak memiliki ruang atau volume bangun. Contohnya seperti kaca, keramik, kayu, kertas, dan lain sebagainya. Sistem usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produksi kerajinan dari bahan limbah memerlukan pengetahuan yang memadai. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses pembuatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru dapat menambah permasalahan. Oleh sebab itu, diharapkan agar limbah hasil daur ulang dapat dikelola secara efektif dan efisien, supaya sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatannya dapat dikurangi. Dengan begitu, selain dapat menghasilkan karya kerajinan dari upaya daur ulang, proses pembuatan kerajinan ini dapat pula digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan dari limbah yang bisa mengganggu kehidupan. Jadi artinya, di dalam membuat produk kerajinan, kita harus mengetahui sistem produksinya terlebih dahulu, agar ketika kita membuat kerajinan tersebut tidak menciptakan limbah baru. Dengan kata lain, dari limbah menjadi limbah. Oleh sebab itu, kita akan belajar sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah bangun datar, supaya produk yang dihasilkan bisa maksimal. Aneka produk kerajinan dari limbah bangun datar. Limbah bangun datar dapat digunakan menjadi beberapa jenis kerajinan. Berikut adalah beberapa contoh produk kerajinan dengan menggunakan limbah bangun datar. Yang pertama, kerajinan dari bahan limbah kulit bawang. Kerajinan tangan yang terbuat dari kulit bawang merah dan bawang putih memang belum cukup dikenal. Namun, kerajinan berbahan kulit bawang ini memiliki keunikan tersendiri. Kesulitan dalam pembuatan kerajinan dari kulit bawang terletak pada kulit bawangnya yang mudah rapuh. Namun, dengan kreativitas yang tinggi, karya yang maksimal akan mudah didapatkan. Contoh bawang putih yang akan digunakan harus benar-benar kering. Kalau kulit bawang basah, maka akan membusuk. Untuk mengeringkan, bisa menggunakan oven atau dijemur di bawah terik sinar matahari. Setelah itu, kulit bawang dapat dibentuk sesuai selera. Contoh kerajinannya adalah seperti ini. Silakan disimak contoh produknya, diantaranya seperti ini. Selanjutnya, kerajinan dari bahan limbah kulit salak. Selama ini pemanfaatan salak lebih banyak pada bagian daging dan buahnya, sedangkan bagian lainnya seperti kulit dibuang sebagai sampah saja.
Padahal kulit salak mempunyai potensi untuk bisa dijadikan sebagai barang kerajinan. Banyak kelebihan kulit salak dibandingkan kulit buah lainnya. Di antaranya mudah didapatkan dan kadar airnya rendah sekitar 30%. Setelah kering, kulit buah salak yang memiliki tekstur unik ini mudah diawetkan serta dibentuk menjadi berbagai macam kerajinan yang menarik. Dan ini dia contoh produk kerajinan dari kulit salak. Selanjutnya, kerajinan dari bahan jerami. Batang padi yang biasa disebut jerami merupakan limbah pertanian yang sangat mudah didapatkan di daerah pesawahan. Limbah padi ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan artistik. Produk kerajinan dari jerami masih tergolong langka, sehingga sangat berpotensi untuk dapat dikembangkan. Salah satu kerajinan bidang datar dari limbah jerami adalah sandal jerami. Pengolahan jerami hampir sama dengan limbah jenis daun-daunan atau kulit buah. Karena jerami pun memiliki kandungan air, maka pengolahannya yang paling sederhana dilakukan dengan menjemurnya di bawah sinar matahari langsung. Dan berikut adalah contoh kerajinan dari bahan limbah jerami. Selanjutnya, kerajinan dari bahan kulit jagung. Kulit jagung merupakan limbah organik basah, maka kulit jagung memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga pengolahannya dengan proses sederhana dan relatif mudah, yaitu dengan mengeringkannya terlebih dahulu di bawah panas matahari. Sehingga kulit jagung dapat diwarnai lalu dikeringkan dan disetrika agar lembarannya dapat terlihat lebih halus dan rata agar mudah dibentuk. Dalam membentuk kulit jagung menjadi karya memang perlu ketekunan, sehingga akan dapat dihasilkan karya kerajinan yang bagus dan menarik. Contoh penggunaan kulit jagung untuk kerajinan adalah hiasan dinding dan bunga untuk dekorasi. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, kerajinan dari bahan limbah kertas. Limbah kertas dapat berupa kertas koran atau majalah bekas, kertas kalender, ataupun kardus. Limbah kertas dapat didaur ulang secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung artinya kertas tersebut langsung dibuat kerajinan atau yang berguna lainnya. Sedangkan secara tidak langsung artinya kertas tersebut dapat dilebur terlebih dahulu menjadi kertas bubur, kemudian dibuat berbagai kerajinan. Untuk menghasilkan kertas baru, limbah kertas harus dijadikan bubur kertas terlebih dahulu. Kemudian dibersihkan dan diputihkan agar noda kotoran dan tinta hilang. Nilai jual sampah kertas daur ulang lebih tinggi dari sekedar sampah kertas biasa. Hasil daur ulang kertas ini banyak sekali ragamnya, seperti kotak hiasan, sampul buku, bingkai foto, tempat pensil, dan lain sebagainya. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, kerajinan dari bahan limbah plastik. Limbah plastik merupakan limbah yang paling sulit terurai. Limbah plastik hanya dapat dikurangi jumlahnya dengan melakukan daur ulang. Limbah plastik dapat didaur ulang menjadi benda kerajinan seperti dompet, tas laptop, tas belanja, sandal, payung, ataupun taplak meja. Berikut adalah contohnya. Demikianlah untuk materi hari ini, dan sebelum Bapak akhiri, tentu ada tugas mandiri yang harus dikerjakan. Tugas yang pertama, sebutkan 5 jenis kerajinan dari bahan limbah bangun datar, selain dari contoh kerajinan yang Bapak jelaskan tadi di dalam materi.
Jadi kalian diminta menyebutkan 5 contoh kerajinan dari bahan limbah bangun datar, tapi berbeda dengan contoh yang tadi sudah Bapak jelaskan. Misalnya kerajinan guci dari limbah keramik, dan kalian cari lagi yang lainnya, silahkan. Sudah paham? Selanjutnya tugas nomor 2. Sertakan foto dari 5 contoh kerajinan tersebut. Untuk nomor 2 ini kalian boleh searching di Google. Jadi yang pertama kalian menyebutkan kerajinannya apa, dari limbah apa. Yang kedua kalian cari foto ke-5 contoh kerajinan tadi. Jawaban bisa berupa file Word ataupun PDF. Silakan dikirim ke aplikasi Classroom. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.